nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Pas ya. Halaman 1027 nomor 1741. An Abi Burdata an Abi, dari Abu Burdah dari ayahnya, maksudnya Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Qala shallainal maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qulna, kemudian kami berkata, para sahabat pada berkata ke sesamanya, lau jalasna hatta nusalliya ma'hul isya. Sebaiknya kita duduk dulu di sini sampai kita sholat isya lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fajalasna, lalu kami pun duduk di masjid. Fa kharaja alaina, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya selang beberapa waktu, masuk ke masjid. Faqala, lalu bertanya, mazil tumahuna, kalian dari tadi di sini enggak pulang? Qulna ya Rasulullah shallaina ma'akal maghrib. Iya wahai Rasulullah, tadi kami sholat bersama Anda maghrib. Tsumma qulna najlisu hatta nusalliya ma'akal isya. Kemudian kami pada berkata, udah kita duduk dulu di sini sampai sholat isya bersama Anda. Nah, ini gambaran kebiasaan para sahabat di maghrib ka isya teh duduk sambil menunggu sholat isya. Duduknya tentu duduk bermajelis, ya, lain ngalalobrol nutu para rubuh, ngobrol para sahabat ngobrol dikir, yang ngobrol yang ada muatan ilmu. Kalau ngobrolnya duniawi, mereka nggak mau ngobrol di masjid, di luar, di sisi jalan, di sisi gang. Makanya ada hadis yang melarang iyyakum wal julusa alat turuqat. Tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan. Kata sahabat kan, malana buddun min majalisina. Dari rumah cenah nggak cukup, di tempat lain nggak cukup, di masjid juga masa. Ini ada obrolan duniawi, ngobrol ke Indonesia jeung Brunei, ya, di masjid. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau para sahabat duduk di masjid, seandainya ngobrol pun ngobrol bukan hal-hal yang duniawi tapi ilmu. Atau mungkin mereka berzikir atau mereka murojaah Al-Quran. Kalau kajian kemungkinan besar tidak, karena nabinya tidak ikut. Kan kajian nabi mah seminggu sekali, hari Kamis saja. Sisanya nggak ada, kecuali nabi ngobrol biasa. Tapi dan nabi mah ngobrolnya jadi ilmu juga. Ini yang dulu sempat galakkan ya di zaman Menteri Agama Surya Dharma Ali, karena teh gemar gerakan maghrib mengaji. Jadi beliau kemana-mana, saya rindu cenah masa lalu. Tiba lagi di lembur teh munti maghrib ka isya teh ngarariung di masjid, ngararaji gitu. Di kita ini belum jadi tradisi ya, karena kalangan ku barudak juga nama, tapi da barudak mah aja dipindahkeun ka dieu teh daripada sepi ya. Di majelis juga cukup. Pindah teh ka dieu ngarahaneutkeun di masjid.
asalnya juga di atas juga masih lega, nggak usah di masjid. Karena sunnahnya maghrib nepikeun ka isya teh haneuteun masjid. Saya pribadi alhamdulillah di maghrib ka isya mah pasti jadwal ngajar ya, meskipun tidak di sini di kelas ya, kebanyakannya di kelas, ada juga yang di masjid. Kalaupun tidak, saya jadwal makan ya, makan buka saum. Sudah itu pasti langsung ke masjid lagi. Jadi setengah jam 20 menit sebelum isya pasti sudah di masjid lagi. Kenapa? Karena nyakitu tas sunnahna gitu. Jadi di maghrib ke isya teh duduk we. Apalagi kalau sedang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, oh pasti mau mungkin balik ke hotel membiak di jalan waktunya. Sabot ke hotel adaan. Jadi semuanya, bukan saya saja, mayoritasnya kecuali di jamaah qashar, tapi dah jamaah qashar saeutiknya. Berarti bahan unggul. Tuh mereka pada duduk-duduk di masjid. Qala ahsantum, kata Nabi, ya bagus. Dalam hadis lain kan kata Nabi SAW, orang yang duduk di masjid menunggu sholat dihitung sholat. Mazala ahadukum fi majlisihi alladhi yajlisu fi yantadiru sholat fahuwa fi sholat ya. Jadi kalau kita duduk di masjid ngadaguan sholat, maka itu dihitungna pahala sholat. Ulang di maghrib bepikeun ka isya duduk di masjid, tah sarua urang teh jeung sholat sajam berarti. Teu eureun-eureun. Ibu-ibu juga sama ya, ada waktu silahkan di maghrib bepikeun ka isya teh duduk-duduk. Yang kedua, nanti ada dan pernah kita bahas, para sahabat biasa duduk di masjid itu pada subuh sampai terbit matahari. Nah itu mah Rasulnya ada, tapi Rasul tidak kajian dari subuh sampai terbit matahari itu Rasul duduk berzikir. Meski kata Anas bin Malik, sebagian sahabat ada yang ngobrol. Kadang Nabi melirik ke belakang dan tersenyum, naon ngobrol ke naon anu lucu, Nabi ngeluh siri. Sampai terbit matahari. Nah, sudah terbit matahari baru beranjak. Bukan beranjak tidur, urang mah balik sare. Tapi beranjak untuk bekerja. Ada di Riyadhus Shalihin nanti babnya barokah waktu pagi. Jadi berkahnya waktu pagi itu kalau beres sholat subuh, dikir sampai terbit matahari dan disambung dengan sholat asal di tempat yang sama, itu silahkan. Kalau kita di masjid. Sudah itu kemudian beraktivitas, mau dagang, mau ke sawah, ke ladang. Dan para sahabat selalu mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi urang mah nya siga kolot urang baheula we, lamun balik di masjid subuh kan ka Serang langsung. Ke balik-balik memeh duhur geus duhur sare pan gitu. Urang mah udang subuh kaburangan geus subuh sare gitu. Sarena pun kalohor. Nya hese atuh dek barokah kumaha. Nah kayak ibu-ibu badah subuh sare geus moal barokah, moal barares pagawean. Nyusu teh bawa dah beres teh anu ambek-ambekan Kenapa? Karena badah subuh sare deui gitu. Makanya bagus tuh di film Ketika Cinta Bertasbih ya. Ibunya si Ajam kan dicarikan jodoh oleh adiknya si Abdullah Khairul Ajam. Itu aja cenah teman saya, nggak mau cek inungan. Kenapa? Masa cenah dulu nginep di sini selama 1 minggu tiap pada subuh tidur cenah gitu. Nggak berkah punya istri pada subuh tidur cenah. Arina film kan film Habibur Rahman Al-Siraji selalu diselipkan nilai-nilai hadis Quran sok diasupkeun. Siga film musarara lahnya gitu, berbobot Quran yang hadis. Nah itu kebiasaan
sahabat ba'da maghrib dan ba'da subuh. Kalau duhur asar enggak, ba'da isya juga enggak, kebanyakannya pulang untuk sholat malam di rumah. Qala farafa ra'sahu ila sama, lalu Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Wa kana katsiran ma yarfa'u ra'sahu ila sama, dan beliau cukup sering mengangkat kepalanya ke langit. Kayak bangun tidur, Nabi mengangkat kepalanya ke langit, keluar, lalu baca ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kenapa Nabi menengadahkan kepalanya ke langit? Yang pertama lantaran katingali nya ai urang mah teu katingali da caang di handapna. Karena langit itu disebutkan di dalam Al-Qur'an wa bin najmi hum yahtadun. Bintang-bintang itu jadi petunjuk arah. Ka langit teh satu melihat bulan tanggal sabaraha. Urang mah pan mun ningali tanggal, ningali kalender kan. Dulu carusum kalender. Hayang ningali tanggal teh tingali bulan. Oh, bulan purnama tengah bulan. Bulan sapasina beratna ke belah dieu, oh berarti tanggal 20 gitu. Yang kedua lihat rasi bintang. Ya, ini musim apa? Ini bulan apa? Karena rasi bintang mah tetap. Ya. Jadi baheula apa rasi bintang teh kerja mah sensei ya we. Apa rasi bintang? Oh iya Scorpio bulan ieu ka ieu Aries ya. Bulan Maret April, karena saya lahir April Aries, jadi apa? Oh iya rasi bintang sebelah mana petunjuk arah. Jadi kalau orang-orang dulu sering ningali kalangannya juga ningali kalender ningali arah. Apalagi yang sedang safar patokannya rasi bintang. Si sesat ngarah tersesat. Dan untuk momentum kali ini pun Nabi mengangkat kepalanya ke langit untuk melihat bintang-bintang. Kata Nabi an-nujum amanatun lis-sama. Bintang itu amanah bagi langit. Amanah di sini penjamin keamanan. Ya jika amanah di orang amanah teh kan dia berarti punya tugas untuk menyelesaikan sehingga kita aman. Ya, contoh misalkan marbot masjid amanahna ngurus masjid ngarah urang teh ngeunah di masjid gitu kan, amanah. Bintang itu amanah bagi langit. Fa idza dzahabatin nujum atas samaa, bukan samau, ma tu'adu. Kalau bintang sudah hilang, maka akan datang ke langit apa yang dijanjikan kepadanya. Naon? Idas sama'un faqarat wa idal kawakibun tasarat. Kalau bintang udah nggak ada, ya udah berarti langit hancur, kiamat. Gitu. Selama masih ada bintang, aman. Wa ana amanatun di ashabi, dan saya amanah bagi sahabat-sahabatku, penjamin keamanan buat para sahabat. Fa idza dhahabtu, kalau saya sudah tiada, sudah wafat, ata ashabi ma yu'adun, akan datang kepada para sahabatku apa yang diancamkan kepada mereka. Apa Nabi mengancamkan apa? Banyak ya. Kata Nabi, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata lakumud dunya fatanaffasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, kata Nabi, saya tidak takut kalau kamu fakir. Tapi saya takut kalau nanti dihamparkan buat kamu dunia. Dunia itu kekayaan, man. Emas, perak, dunia.
ladang, sawah, kebun, dunia, duitnya nunggul. Lalu kamu bernafsu-nafsu ke dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum kamu, dan juga membinasakan kamu sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kamu. Itu terjadi ya di zaman sahabat. Meski untuk konteks sahabatnya selamat, sahabatnya malah dijamin ku Nabi, tapi zaman itu ketika Nabi sudah tidak ada, nah baru ya. Saya pernah dapat pertanyaan dari jamaah, kenapa pancen Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali soleh, tapi kok cenah kekhilafannya berdarah-darah? Jawabannya nya lantaran zaman sahabatnya soleh, ngan umatnya geus loba anu teu soleh. Ini bukan salah sahabatnya. Ya. Termasuk la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kalian sesudahku jangan kembali kafir, saling membunuh, saling memenggal leher. Terjadi kan zaman sahabat, tapi lain sahabat. Orang-orang yang ada di zaman sahabat. Kalau sahabatnya aman. Washabi amanatul li ummati, dan sahabat-sahabatku amanah bagi umatku. Salahnya lain UI. Baiklah kagok. Saya baru nge. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Apabila sahabatku sudah pergi, maka akan datang ke umatku apa yang mereka diancamkan kepada mereka. Maksudnya adalah kekacauan ya, akan ada banyak dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, ayeuna kana surga. Akan ada banyak kaum yang memberikan petunjuk bukan dengan petunjuk Nabi. Kemudian yang berikutnya nomor 1744 halaman 1029 di bawah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal tajidunan nas ma'adin, kalian akan menemukan manusia itu seperti logam. Saya sering ngomong kan, ari emas manya emas we disumputkeun di kumaha wae ge pasti bakal diteang. Dihancurkan bagaimanapun emas we tetap berharga. Meski dibuang ke tempat sampah pun, dihina bagaimanapun angor emas mah diteang. Tapi yang namanya seng najan dibungkus dengan kemasan yang bagus, nyaseng maseng. Termasuk logam-logam lainnya, ya, perunggu, perak, tembaga, besi mah besi. Apa maksudnya? Fa khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik di masa jahiliyah akan jadi terbaik juga di masa Islam. Idza faqihu, apabila mereka faqih. Ya. Ini kata para ulama, jadi ukuran baik itu dua. Satu, baik secara keturunan. Dua, baik secara ilmu. Ilmu itu ilmu agama. Baik secara keturunan, secara gen. Ini ada tiba lagi bangsa Eropa mah aralus. Bangsa Arab dari dulu bagus. Ya. Bangsa Indonesia dari dulu elehan wae. Eta mah susah. Dek dikeluarkeun dana sakuma gede oge ngajan pelatihna Pep Guardiola. Angger we da. Geus tabiatna saing bangsa Indonesia mah dibere pelatih STY oge kabareurangan. Ya, pelatihan ambok-ambokan si STY gitu. Jadi memang gitu we. Jepang, Korea dari dulu juga bagus. Jepang, Korea mata bisa ngelawan sekutu oge perang dunia kedua teh. Ya. Pearl Harbor teh wanya tuh Jepang nyerang Amerika, Pulau Hawaii. Memang dari dulu bagus. Orang Arab juga sama. Apa maksud hadis ini? Dari dulu yang terbaik
dari orang Arab itu orang Quraisy. Dan dalam Islam pun yang terbaiknya adalah orang-orang Quraisy. Itu sudah jadi gen, ya, genealogi udah begitu, turunan. Ya. Meski tentu tidak kemudian kasuistis, ustad budakna kudu ustadi anto, gitu. Cuma gen mah secara komunitas umum juga di orang non Jawa, tiba heula oge Jawa mah nya kitu penguasa, ya. Di zaman Gajah Mada, ya. Perang teu meunang wae, ya. Sampai sekarang juga lamun orang Jawa mau bisa jadi presiden, ya, karena ya, penguasa orang-orang Jawa. Istana Jawa di tanah Sunda tak ITB, orang Jawa unggul profesor-profesornya. Memang dari dulu secara genealogi lebih unggul. Sunda tiba lagi terpinggirkan, ya, secara genealogi. Mentak Pajajaran perang jeung Majapahit keok, ya, perang bubat, ya. Memang gitu ya tabiatnya dari dulu. Dan ini nggak bisa diubah, ya. Tapi yang terbaik secara gen itu tidak baik kalau mereka tidak ngerti agama. Nah, gitu. Ini kembali nanti ke hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi sebaik-baiknya bangsa Eropa karena mereka tidak paham agamanya jelek. Ya. Dari dulu kan Eropa diwakili ku Jerman Nazi, ya. Hitler, wah bangsa maju. Amerika can ke mana-mana. Ya dari dulunya Romawi, Yunani. Eropa kan Romawi, Yunani tiba heula. Bangsa Arab dari dulu Quraisy yang memang maju. Lebih kayaknya yang maju, we. Secara ekonomi, secara politik stabil kan. Perpolitikan di Arab itu stabil, di Saudi, di bangsa Quraisy. Nah, kalau dua keunggulan ini bersatu, wah nih indah, ya. Pinter agama jeung bagus secara keturunan. Pinter agama secara keturunan kurang menunjangnya pas-pasan. Keturunan menunjang bodoh agama sarua pas-pasan. Nah, pendidikan itu untung-untungan dia neangan dua bibit nu kieu gitu. Ini siga beas pan aya bibit unggul, aya bibit anu teu unggul jadi raskin man. Bibit unggul beas Cianjur. Aigis unggul punya halus, ya biasa diplak di mana wae oge bibitnya. Sama dalam pendidikan juga, ya. Maka dari itu bapak ibu tong sok maksa ka budak teh. Ya tinggal we ngaca heula ka bapak jeung ibu. Urang aya budak halus, pinter, urangna ge kieu katurunanana gitu. Tapi memang kadang ada nya katurunanna biasa budakna pinter. Ya, tapi secara umum tidak akan keluar dari kualitas gennya. Ya, kualitas gen Indonesia banyak kieu halus-halus lagi mau juga membori, ya, mau juga orang-orang Arab, mau juga para ulama di Timur Tengah, saya hebat-hebatna para ulama di Indonesia nya hiji dua mungkin aya, ya. Tapi secara keseluruhan juga Imam Bukhari, Imam Muslim wah hese. Jadi geus nya aya saeutik oge geus untung. Yang penting konteksnya faqihu, mereka paham dalam agama sesuai kadar kemampuan dasarnya. Wa tajiduna min khairin nas fi hadzal amri akrahuhum lahu qabla an yaqa fi. Kalian akan menemukan orang terbaik dalam urusan ini, dalam agama Islam, orang yang paling membenci kepada Islam dari mereka sebelum dia masuk ke dalamnya. Jadi lamun aya musuh, Pak, tong nyawa teuing sugan nanti dia menjadi pendukung kita. Dan orang yang seperti ini kalau sudah jadi pendukung total, tinggal di Ali Mukhtar Ngabalin yang Prabowo baheula tukang nembak Jokowi nya ayeuna asup jadi barisan Jokowi total pokona mah. Wakil presiden gedek si Gibran nya nepikeun ka ngajukeun ka mahkamah pokona mah Jokowi abis baheula. Ayeuna kan Jokowi ge kan terang-terangan secara isyarat harus yang tegas, yang berani memimpin, yang tidak takut pada siapapun.
berarti lain Ganjar, Prabowo gitu kesimpulanna. Tak kabeh projo merabatna ka Prabowo, padahal baheula Prabowo teh musuh. Ari mutar ngabalin sama. Contohnya kalau di Islam Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Perang Uhud eleh teh kaum muslimin teh ku Khalid bin Walid. Ya, tapi ketika dia sudah masuk Islam, Islam jaya dengan jasa Khalid bin Walid. Kemana-mana, Mu'tah, Tabuk, zaman Abu Bakar, zaman Umar, perang Yarmuk lawan Persia, Khalid bin Walid. Wa tajiduna min syirarin nas dal wajhain, dan kalian akan menemukan manusia yang terjahat itu yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haulai biwajhin wa haulai biwajhin, yang datang ke sini dengan wajah ini dan datang ke sana dengan wajah yang berbeda lagi. Ya. Ini namanya mudahanah. Mudahanah itu bahasa kitanya oportunis, bahasa kasar munafik. Ya. Jadi kalau dia datang ke At-Taubah misalkan muji-muji At-Taubah, menjelek-jelekan Al-Fajar. Kalau datang ke Al-Fajar muji-muji Al-Fajar, menjelek-jelekan At-Taubah. Nah, itu dulu aja. Itu orang jahat. Artinya kalau ada orang yang muji-muji kita, Pak Nabi sempat marah ya. Kamu memenggal leher orang itu. Tong percaya. Boa manehna teh boga karakter dul wajahin. Harupun orang muji manu satu kangen bahaya. Itu orang jahat. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang banyak memuji kita, banyak dekat dengan kita, all out membantu kita. Boa di satu kangen nama teu kitu. Udul wajahin. Tapi nanti beda dengan mudaroh. Jadi mudahanah teh aya nu muharramah, aya nu mubahah. Mudahanah itu yang mubah itu mudaroh. Mudaroh itu arti asalnya interaksi. Mudaroh itu yang saya bahas kemarin ya di PD. Dia datang ke sini fayanmi khairon, datang ke sana fayanmi khairon, tujuannya untuk mengislahkan. Laisal kadzab, kata Nabi, itu bukan pendusta. Contoh, saya datang ke lelakinya, Pak, itu si ibu teh istri bapak teh sebetulnya sayang ke bapak teh, hormat, ingin membina rumah tangga yang baik, padahal saya ente ngomong memanage si ibu nanti. Tapi ini bukan berbohong, mengatakan kebaikan untuk islah. Dan memang tengah bohong lantaran siapa orang yang mau hancur rumah tangganya dan mulai hati kecilnya pasti hayang awet, mungkin hayang pira, lain penjahat. Ini konteksnya yang saya datangi orang yang memang jamaah. Lalu saya datang ke si ibunya, ke istrinya, ya, yang sedang hubungan menyerta. Bu, sebetulnya bapak itu sayang ke ibu, ingin bina rumah tangga yang baik, sayang ke anak-anak. Cuma bingung harus ngomong apa karena sudah terlalu banyak yang dikatakan yang kasar. Islobanu raheut. Barangkali ibu masih terbuka. Nah itu mah bukan mudahanah, itu mah mudaroh. Kenapa? Karena bukan dua wajah. Kalau dua wajah mah saya datang ke lelaki, memuji lelaki, memojokkan perempuan. Biasanya itu keluarga lelaki. Ya, wah gitu dukung si budakna teh, awewena cepet gitu. Atau saya datang ke keluarga perempuan, puji dia, dedatkeun lalakina. Nah, itu baru dulu wajah. Tapi kalau ke sini muji, ke sana muji, tidak memojokkan siapapun, itu fayan mi khairon, kata laisal kadzab, bukan pendusta. Meski dia sendiri yang inisiatif. Ya. Si lalaki jeung si awewe ieu nama teu pernah ngomong, hayang akur teu. Ngan kita bukan berbohong karena memang faktanya begitu. Saha nu hayang rumah tangga hancur, ya, moal aya. Ate leutik nama hayang awet nempekeun ka maot kabeh oge gitu. Nah, itu mudar.
Yang kedua juga contohnya mudaroh itu seperti Nabi SAW ketika ada tamu tokoh munafik. Kata Nabi di dalam rumah, di kamar ke Aisyah, bi'sa akhul Usyairah. Ini orang jahat. Akhul Usyairah itu saudara dari satu keluarga. Bi'sa, jelek pisan. Ini orang jahat. Lalu Nabi menerima dia. Tapi kata Aisyah, ala nalahul qaul, Nabi lembut, sopan gitu. Nya kumawe tuan rumah katamu sampai pulang. Kata Aisyah, Nabi tadi bilang dia orang jahat, kok Nabi santun? Kata Nabi, inna asyaddan nasi syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man ittiqu afusihi manijtana bahun nas, atau apa saya lupa lagi. Ittiqu afusihi, orang yang paling jelek nanti kedudukannya di hari kiamat, orang yang dijauhi oleh orang lain karena takut fusi. Faisa itu kata-katanya yang kotor, yang kasar, yang porno. Jadi Nabi mengajarkan akhlak. Meski kita tahu dia orang jahat, kalau dia sedang jadi tamu, ya sopan saja. Hasan mengundang Ahmadiyah. Wah, di debat beak Ahmadiyah. Tapi kuasa disuguhan, dikasih kamar buat tidur, dikasih kendaraan buat pulang. Itu bukan munafik itu, ya. Itu memudaroh, akhlak memang harus begitu. Kepada siapapun yang dia tidak sedang berbuat jahat ke kita, maka kita harus baik, bahkan kepada musuh sekalipun, ke orang kafir, ke orang munafik, apalagi orang munafik. Orang munafik kan tidak menampakkan kekafiran, sehari-harinya biasa sholat, kan bedana teh sholat isya jeung sholat subuh tara ka masjid. Orang munafik zaman duhur asar aya. Jadi ya Nabi tidak punya alasan bahwa oh kamu munafik, enggak begitu. Kan biasa, orang kafir juga biasa jeung Nabi bertetangga, ya baik saja. Nabi mengatakan dia orang jahat, mengajarkan ke Aisyah hati-hati, orang itu orang jahat hakikatnya. Hadis ini nanti dimasukkan juga oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ahkam tentang pemerintahan di bab man roja'a minas sultan wa yatakallamu ghairu ma yaqum. Yang keluar dari sultan, pemerintah, tapi mengatakan yang beda dengan ketika dia menghadapi sultan. Itu ada asar dari Ibnu Umar. Beliau ditanya, kami kalau menghadapi penguasa manis, tapi kalau keluar kami mengatakan yang jelek tentang dia. Kata Ibnu Umar, kunna na'uddu bihi nifaqan, heueuh anu kitu teh munafik cenah gitu. Itu dul wajahin tuh. Jadi dia benci ke penguasa, tapi ke penguasa teh datang wae. Naon? Menjilat. Tapi di satu kamun, wah, menjelek-jelekan penguasa. Nah, itu dul wajah, itu bahaya itu. Kalau kita jadi penguasa, aya jelema nu kitu. Ya, hati-hati. Munafik. Tapi bukan berarti orang yang dipaksa datang ke penguasa atau yang penguasanya namu, misalkan Jokowi namu ka Persis, nya eta mah harus dihormat. Ini mah konteksnya orang yang datang ke penguasa ari keur butuh muji di satu kangen ngagogore. Misalkan ka abdi muji naha hayang gawe di pasantren misalkan. Hayang gawe jadi marbot masjid. Ari satu kangen mah ngagogoreng we. Dihareupeun alus deui sieun dipecat misalkan atau hayang naik gaji. Satu kangen ngomongkeun gitu. Itu kan maksudnya lobana karyawan kadunungan teh hareupeun mah meletak. Nah kitu teh goreng akhlak dul wajahin. Harusnya menghadap penguasa datang itu bukan untuk menjilat tapi untuk amar ma'ruf, kecuali kalau diundang bertamunya ada tamu ya biasa atau penguasanya yang datang. Ini konteks hadis yang ditanyakan tadi, dia sering datang ke penguasa
hanya untuk memuji-muji, aya disatukangan ngagogoreng. Nah itu termasuk dzul wajhain atau akhlak munafik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.